Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nadila Nurrahma Ramadhin. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk melakukan penelusuran informasi melalui laman jurnal Science Direct. Tidak hanya praktik, kita juga akan menganalisis desain pencarian apa saja yang ada di Science Direct. Jadi simak baik-baik videonya ya. Sebelum itu, tentunya kalian pernah dengar mengenai situs web untuk mencari jurnal atau buku elektronik. Tentunya kita semua sudah pernah mendengar ya. Ada banyak sekali laman yang menyediakan jurnal dan buku elektronik. Berkembangnya teknologi informasi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan penelusuran informasi di berbagai laman jurnal yang ada. Salah satunya dengan menggunakan laman jurnal Science Direct. Science Direct adalah sebuah situs web yang menyediakan akses untuk berlangganan ke pangkalan data penelitian ilmiah dan medis. Di situs Science Direct terdapat lebih dari 12 juta konten dari 3.500 jurnal akademik dan 34.000 buku elektronik. Kita dapat menemukan jurnal dan buku elektronik yang terjamin kredibilitasnya hanya dengan menggunakan keyword yang tepat. Hal pertama yang kita lakukan dalam pencarian informasi yaitu mengidentifikasi rumusan masalah yang dibutuhkan dengan menentukan topik dari informasi, kemudian mencari kata kunci yang paling relevan. Sebagai contoh, interior design modern libraries. Dari topik tersebut ditentukan kata kuncinya, yaitu interior design dan modern libraries. Selanjutnya, setelah mengetahui kata kuncinya, kita bisa melakukan pengembangan. Nah, dalam pengembangan ini, kita dapat menggunakan beberapa cara agar menghasilkan pencarian yang lebih spesifik dengan thesaurus, sinonim, dan antonim. Dengan penggunaan thesaurus, kita bisa mendapatkan kata atau frasa lain dari kata kunci dengan artian yang luas maupun sempit. Setelah menentukan kata kunci tersebut, kita bisa memformulasikannya menggunakan thesaurus, sinonim, dan antonimnya. Nah, dari kata kunci yang tadi bisa kita dapatkan thesaurus, sinonim, dan antonimnya, yaitu interior design, sinonimnya decorating scheme, dan interior decorating. Antonimnya yaitu exterior decorating dan exterior design. Selanjutnya yaitu modern libraries. Sinonimnya modern architecture libraries dan contemporary libraries. Antonimnya yaitu conventional architecture libraries dan conventional libraries. Kemudian dapat disusun menggunakan tabel query yang dengan memasukkan alternatif kata kunci. Di mana query 1 dengan alternatif 1 interior design dan modern libraries. Alternatif 2 dengan query 1 decorating scheme dan query 2 modern architecture. Alternatif 3 dengan query 1 interior decorating dan query 2 contemporary libraries. Nah, sekarang kita sudah ada di laman Science Direct nih. Seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan awalnya. Kalau semisal kalian belum menentukan kata kunci, kalian bisa melakukan browsing di sini dengan memilih subjek-subjek yang ada dengan scrolling ke halaman bawah. Ada banyak topik dan subtopik yang tersedia dan kalian bisa memilih subjek untuk mencari informasi yang diinginkan. Di dalam Science Direct, kita disajikan 4 subjek pilihan untuk melakukan browse. Lihat 4 subjek ini yang terdiri dari physical science and engineering, life science, health science, dan social science and humanities. Di sini kita bisa mencoba untuk browsing dengan menggunakan topik di bidang ilmu perpustakaan. Kita bisa memilih subjek social science and humanities. Kemudian memilih subtopik social science. Kemudian hasil dimunculkan oleh sistem. Kita tinggal memilih publikasi mana yang kita inginkan. Kita juga bisa menyaring hasilnya melalui menu yang ada di sebelah kiri. Menu ini membantu kita untuk mencari hasil yang sesuai berdasarkan publication type, journal type, dan access type. Jika kalian sudah memiliki kata kunci, kita bisa langsung mempraktekkan cara menggunakan basic search. Hal pertama yang dapat dilakukan kata kunci tersebut dengan menggunakan penelusuran basic search. Fitur ini merupakan fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan melalui search box secara langsung. Di sini kita bisa melihat terdapat keyword, author name, journal atau book title, volume, issue, dan page. Kita bisa langsung memasukkan kata kunci yang ingin kita gunakan dan sistem akan langsung memunculkan hasilnya untuk kita.
Praktiknya, jika kamu belum mengetahui kata kunci dari informasi yang ingin dicari, bisa ketikkan keyword. Sebagai contoh, saya ingin mencari informasi terkait desain interior perpustakaan modern. Maka dari itu, saya mencari informasi dengan Interior Design Modern Libraries pada box pencarian keyword di bagian kiri atas laman Science Direct. Lalu muncul artikel terkait dari keyword yang saya ketikkan sebelumnya. Namun, sepertinya saya rasa belum cukup untuk mengerucutkan dan mencari informasi yang relevan. Jika kalian merasakan hal yang sama, kita bisa menggunakan fitur Advanced Search. Baiklah, sekarang kita akan mencoba menggunakan menu Advanced Search. Sebelum menuju langkah-langkah bagaimana cara menggunakannya, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Advanced Search. Ketika kita menggunakan Advanced Search, kita dapat menggunakan lebih dari satu kata kunci untuk memformulasikan pencarian. Kita juga bisa menggunakan operator boolean dalam pencarian kita. Pada pola pencarian Advanced Search, terdapat 12 fields yang tidak harus diisi semuanya. Kita bisa menggunakan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu find article with these terms. Berisi kata kunci yang akan kita masukkan. Kita bisa meng-quote query yang kita masukkan untuk mencari informasi yang lebih spesifik. Atau kata tersebut harus muncul ketika kita mencari suatu informasi atau dokumen. Di sini kita juga bisa menggunakan operator boolean. Yang kedua yaitu in this journal or book title. Jika kita tahu nama jurnalnya, maka bisa langsung memasukkannya. Jika tidak, maka semua publikasi atau nama jurnalnya akan muncul di pencarian. Yang ketiga yaitu years, author, author affiliation, volumes, issue, dan pages. References, ISSN, or ISBN. Bisa dikosongkan apabila diisi, maka pencarian kita akan lebih spesifik. Selanjutnya itu title, abstract, or author specific keyword. Di sini kita bisa diisi jika ada istilah yang harus muncul dalam abstrak judul atau kata kunci. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Advanced Search. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menuju praktiknya setelah ini ya. Pertama, masukkan kata kunci utama. Di sini kita menggunakan kata kunci interior design. Lalu kalian klik show all fields dan terdapat kolom outdoor specific keyword. Dalam kolom tersebut kita masukkan kata kunci spesifik dari informasi yang ingin dicari. Dalam contoh saya masukkan modern libraries dari pencarian informasi yang saya perlukan. Setelah selesai kita klik search dan muncul hasil dari pencarian. Kemudian kita bisa menggunakan salah satu fitur yang ada di Science Direct, yaitu Faceted Navigation. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk merefine atau memperbaiki hasil yang sudah dimunculkan. Menu ini berada di bagian sebelah kiri yang terdiri dari years, article type, publication title, subject area, dan access type. Nah, kali ini kita praktik sambil melakukan analisis desain pencarian informasi. Yang pertama yaitu autocomplete. Autocomplete merupakan fitur pada mesin pencarian yang memungkinkan sistem untuk memberikan saran pencarian ketika akan mengetikkan kata dalam search box. Pada portal jurnal Science Direct, desain pencarian autocomplete tidak tersedia ketika kita mengetikkan pada kotak pencarian. Yang muncul hanyalah query yang sebelumnya sudah pernah kita masukkan. Selanjutnya ialah Best First, yaitu fitur yang menyajikan temuan informasi berdasarkan relevansi dengan query menurut sistem Science Direct. Untuk praktiknya, kita masukkan terlebih dahulu query di dalam kotak pencarian, lalu enter untuk memunculkan hasil. Setelah itu, kita bisa mengatur hasil yang telah dimunculkan dengan mengurutkannya berdasarkan relevansi atau berdasarkan terbitan terbaru. Ini contoh hasil yang dimunculkan berdasarkan relevansi pada query. Sedangkan ini contoh hasil yang dimunculkan berdasarkan terbitan terbaru. Selanjutnya yaitu Federated Search yang merupakan fasilitas yang memungkinkan portal jurnal untuk melakukan penelusuran dari multiple database. Dengan menggunakan satu query, maka sistem akan dicarikan hasil di banyak database. Tapi di Science Direct ini tidak menyediakan fasilitas Federated Search karena hanya memiliki satu database saja. Berikutnya itu Faceted Navigation yang berfungsi sebagai guide yang bisa mengantarkan kita pada informasi yang ingin kita cari secara lebih spesifik. Kita bisa menggunakannya untuk merefine atau memperbaiki hasil yang sudah dimunculkan. Menu ini berada di bagian sebelah kiri yang terdiri dari years,
article type, publication title, subject area, dan access type. Kali ini kita dapat menggunakan spesifikasi tahun publikasi jurnal atau artikel, yaitu mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Terlihat bahwa recall yang dihasilkan menurun. Sebisa mungkin kita menekan recall untuk mendapatkan precision yang tinggi agar mempersempit hasil pencarian, sehingga mudah untuk memilih result yang dianggap relevan dengan query. Yaitu pagination. Pagination itu merupakan pengaturan layout, yaitu bagaimana portal jurnal menampilkan halaman yang membantu kita untuk memilih informasi. Di Science Direct, kita hanya bisa menggunakan pagination untuk mengatur jumlah artikel yang ditampilkan di tiap halaman. Pengaturan ini berada di bagian paling bawah halaman. Selanjutnya yaitu actionable result, yaitu menu yang kita gunakan untuk melakukan aksi seperti mengunduh atau mengambil sitasi. Fitur ini dapat kita temukan di artikel yang akan kita pilih. Selanjutnya, kita akan melakukan proses terpenting dalam pencarian informasi, yaitu memilih artikel yang muncul dalam pencarian dengan keyword yang kita masukkan, karena pasti akan memanggil artikel yang lumayan banyak. Namun, apakah semua sesuai dengan yang kita inginkan? Jawabannya tidak sepenuhnya sesuai apa yang kita cari. Untuk memastikan apakah artikel yang kita cari benar-benar sesuai kebutuhan, kita dapat membaca abstrak yang tersedia di dalam artikel yang dapat kita klik pada tulisan abstrak pada artikel yang muncul, yang dapat mempermudah kita sebelum melihat atau mendownload full text jurnal yang kita dapatkan. Jika sudah merasa sesuai dengan jurnal yang dicari, maka bisa mendownloadnya secara full PDF dengan klik menu ini sebelum masuk ke jurnalnya. Maka jurnal sudah terunduh dan bisa dibuka. Namun dari itu, ada pula hanya dengan membacanya secara full PDF tanpa harus mendownload di atas jurnal. Serta untuk sitasi dapat diklik di bagian kanan setelah ekstrak, abstrak, dan download PDF. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi dengan menggunakan kata kunci interior design modern libraries, pada basic search dan advanced search kita bisa melihat perbandingan hasilnya. Pada hasil pencarian menggunakan basic search, kita memperoleh hasil mencapai 6.000 lebih. Sedangkan pada advanced search, kita memperoleh hasil yang lebih sedikit, yaitu 43 hasil. Bisa dikatakan recall pada advanced search lebih sedikit karena hasil optimalisasi pencarian yang kita lakukan, sehingga hasil yang kita peroleh lebih spesifik dibandingkan pada basic search. Akhirnya, setelah sekian praktik yang kita lakukan, kita bisa menyimpulkan jika laman portal jurnal Science Direct ini dapat menemukan jurnal dan buku elektronik yang terjamin kredibilitasnya, hanya dengan menggunakan keyword yang tepat. Kita bisa menggunakan Science Direct sebagai referensi saat mengerjakan tugas ya, terutama di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Oke, segitu dulu ya penjelasan tentang tutorial penelusuran informasi menggunakan laman jurnal Science Direct melalui SSO Undip. Apakah cukup dimengerti? Oh iya, jangan lupa selalu menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini kalian semakin bijak dalam menggunakan informasi yang akan kalian gunakan ya. Terakhir, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan kamu nonton videonya dari awal hingga akhir ya. Jika kalian merasakan manfaat dari seri video ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita semakin terampil memanfaatkan informasi.